Tokoh ulama asal Tanah Banjar, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari lahir di Martapura pada masa Kesultanan Banjar, tahun 1735 Masehi. Dia wafat di Kelua, Kabupaten Tabalong sekitar tahun 1812 Masehi. Syekh Muhammad Nafis memiliki nama lengkap Muhammad Nafis bin Idris bin Husein. Ulama Banjar ini cukup masyhur sebagai tokoh sufi yang tegas dalam melawan segala bentuk penindasan di masa penjajahan. Beliau ahli di bidang fikih, beliau ahli juga dalam bidang tasawuf. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari telah menulis sebuah kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf dengan judul Ad-Durrun Nafis. Kitab ini banyak didiskusikan dan diperdebatkan, karena materi-materinya yang dianggap kontroversi oleh para ulama fikih. Tokoh ulama Banjar, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari berasal dari keluarga bangsawan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansyah 1527–1545 Masehi. Sultan Suryansyah adalah Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yang dahulu bergelar Pangeran Samudera. Sejak kecil, Syekh Muhammad Nafis memang sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang tinggi dibanding dengan teman-teman sebayanya. Bakat dan kecerdasan yang dimilikinya ini membuat Sultan Banjar tertarik. Sehingga, pada akhirnya Muhammad Nafis pun dikirim ke Makkah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama. Pada akhirnya Syekh Muhammad Nafis dikirim oleh Sultan Banjar ke Mekah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama. Di Mekah, beliau memiliki banyak guru untuk belajar agama. Salah satu guru di bidang ilmu tasawuf di Mekah adalah Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Azhari. Ulama tasawuf yang kemudian menduduki jabatan Syekh Al-Islam dan Syekh Al-Azhar. Dalam mempelajari tasawuf, Syekh Muhammad Nafis berhasil mencapai gelar Syekh Al-Mursyid. Gelar yang menunjukkan bahwa ia diperkenankan mengajar ilmu tasawuf dan tarekatnya kepada orang lain. Nah, hal inilah yang menjadi alasan orang-orang banyak berziarah ke makam beliau. Tidak hanya dari dalam daerah, peziarah makam ulama besar ini bahkan datang dari luar daerah. Beliau berjuang dengan menulis dua buah kitab, Kansus Sa'adah Perbendaharaan Keberuntungan, dan Ad-Durrun Nafis Permata yang Indah. Kitab Ad-Durrun Nafis adalah ilmu tasawuf yang berat menjelaskan tentang keesaan Allah dari segi zat, sifat, asma dan afal. Kitab ini untuk melepaskan diri dari syirik khafi, ujub, dan riya kepada Allah. Tapi, kitab ini tidak bisa dipelajari oleh sembarangan orang, kecuali mereka yang sudah mantap ilmu fikih, tasawuf, tauhid, dan makrifat, atau melalui bimbingan seorang guru yang mursyid. Salah satu karamah dari Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah kubur beliau pernah berpindah dengan sendirinya 4 kali dari Kota Baru, Pelaihari lalu Martapura dan terakhir di Kelua, dan inilah yang sering diziarahi orang sampai sekarang, tepatnya di Mahar Kuning Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Tanjung. Beliau wafat sekitar tahun 1200 Hijriah atau 1780 Masehi.